Halo semuanya, selamat datang di sesi Explainer kita kali ini. Khusus buat kalian siswa-siswi SMK yang luar biasa, hari ini kita bakal ngebahas sebuah topik yang benar-benar krusial dan relate banget sama masa depan kita, energi dan perubahannya. Tapi spesifiknya, kita akan fokus ke sumber energi yang dapat diperbarui. Siapin fokus kalian ya, karena materi ini dijamin bakal ngubah cara kalian ngelihat dunia di sekitar kita. Yuk, langsung aja kita mulai. Bayangin deh sejenak, gimana kalau besok pagi tiba-tiba cadangan bahan bakar fosil di seluruh dunia habis total. Nggak ada lagi bensin buat motor, listrik padam, pabrik-pabrik berhenti jalan. Serem juga kan? Selama ini kita tuh bergantung banget sama energi yang butuh waktu jutaan tahun buat terbentuk. Belum lagi proses pembakarannya terus-terusan bikin polusi. Waktu kita terus berjalan nih, dan kita bener-bener butuh solusi nyata sekarang juga. Nah, disitulah misi kita hari ini dimulai. Di akhir sesi explainer ini, ada 4 skill utama yang bakal kalian kuasai. Pertama, kalian bakal paham gimana sih cara kerja sel surya. Kedua, ngerti prinsip kerja pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau yang sering disingkat PLTMH. Ketiga, kalian bakal tahu gimana cara kita manfaatin energi angin. Dan terakhir, mengenali berbagai jenis bioenergi. Ini tuh ibarat bekal buat kalian jadi pahlawan energi masa depan. Dan untuk nyelesain misi itu, ini dia rute perjalanan kita. Kita mulai dari alasan kenapa harus energi terbarukan, terus lanjut kenalan sama pahlawan energi kita, matahari, air, angin, dan bioenergi. Habis itu kita bandingin semuanya dan ditutup dengan rangkuman singkat. Kita gerak cepat aja ya, karena pembahasannya seru banget. Oke, bagian pertama. Kenapa sih harus energi terbarukan? Dan kenapa Indonesia disebut-sebut sebagai medan yang paling potensial buat revolusi energi ini? Coba deh kalian perhatiin lingkungan sekitar. Kenapa kita harus repot-repot nyari sumber energi baru? Jawabannya tuh simpel, karena potensi negara kita, Indonesia, tuh raksasa banget. Kita ini kan posisinya pas di garis khatulistiwa ya, artinya kita dapat sinar matahari melimpah sepanjang tahun. Terus kita punya ribuan sungai, air terjun, garis pantai yang super panjang dan berangin, ditambah lagi limbah organik yang luar biasa banyak dari sektor pertanian dan peternakan. Asli, kita tuh punya laboratorium energi terbarukan alami yang paling sempurna di dunia. Terus, energi terbarukan itu sendiri apa sih maksudnya? Sederhananya gini, ini adalah sumber energi yang ketersediaannya melimpah ruah di alam dan bisa dipulihkan kembali secara alami dalam waktu yang sangat singkat. Ini tuh semacam obat penawar paling jitu buat masalah menipisnya bahan bakar fosil dan polusi lingkungan. Alam tuh udah nyediain solusinya secara gratis dan pastinya unlimited. Lanjut ke bagian kedua, tenaga surya. Gimana caranya kita manfaatin listrik yang jatuh langsung dari langit? Proses cahaya berubah jadi listrik ini beneran kayak sulap, tapi ini murni fisika, namanya efek fotovoltaik. Bayangin aja cahaya matahari itu kayak kumpulan bola biliar yang kita sebut foton. Nah, pas foton-foton ini nabrak permukaan panel surya yang terbuat dari bahan semikonduktor, misalnya silikon, mereka bakal nendang elektron-elektron di dalamnya sampai terlepas. Elektron yang berlarian inilah yang bikin arus listrik searah atau DC mengalir. Terus, ada alat jenius namanya inverter, yang tugasnya ngubah arus DC tadi jadi arus bolak-balik atau AC. Barulah listriknya siap dipakai buat nyalain TV atau lampu di rumah kalian. Sisa listriknya tinggal simpan aja di baterai buat dipakai malam hari. Keren kan? Kalau kita mau ngerakit sistem pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS secara utuh, ada beberapa komponen wajib nih. Pastinya butuh panel surya buat nangkep cahayanya. Terus kita butuh solar charge controller. Ini fungsinya buat ngatur tegangan biar baterai kita nggak cepet jebol. Habis itu ada baterai atau aki buat nyimpen listriknya. Dan tentu saja si inverter tadi. Kalian pasti sering banget kan lihat aplikasinya di jalan? Kayak lampu penerangan jalan umum tenaga surya atau pemanas air di atap rumah. Nah, itu semua pakai prinsip dasar yang sama. Bagian ketiga, air dan angin. Kita bakal lihat gimana gerakan mentah dari alam bisa ditransformasi jadi energi penggerak peradaban kita. Kita mulai dari air dulu ya. Kalian pernah dengar singkatan PLTMH nggak? Itu tuh pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Kata mikro di sini artinya skalanya kecil, biasanya ngasilin daya di bawah 100 kW. Sistem ini cerdas banget karena cuma manfaatin aliran air sungai kecil, saluran irigasi atau air terjun di sekitar desa. Makanya PLTMH ini jadi solusi brilian banget buat desa-desa atau daerah pegunungan terpencil di Indonesia yang belum kebagian jaringan listrik PLN. Cara kerjanya benar-benar ngebuktiin hukum kekekalan energi yang sering kita pelajari. Air sungai dialirin dulu ke bak penenang, abis itu dijatuhin lewat pipa pesat. Perubahan energinya gila sih, dari energi potensial karena posisinya yang tinggi, berubah jadi energi kinetik pas airnya meluncur kencang ke bawah.
Terus jadi energi mekanik pas air itu ngehantam dan muter baling-baling turbin. Last but not least, generator yang nyambung ke turbin bakal ngubah energi gerak itu jadi energi listrik. Tinggal didistribusiin deh ke rumah warga. Komponen-komponen PLTMH ini tuh dirancang sangat sistematis loh. Mulai dari hulu, kita punya weir atau bendungan kecil buat mastiin tinggi airnya pas. Lalu airnya lewat head race atau saluran pembawa, masuk ke forebay alias bak penenang biar alirannya stabil. Dari situ air terjun bebas ngelewatin penstock atau pipa pesat. Tujuannya buat ngasih tekanan maksimal ke turbin yang putarannya diterusin langsung ke generator. Sesimpel tapi seefektif itu. Oke, sekarang gimana dengan angin? Angin ini kan sebenarnya muncul karena ada perbedaan tekanan udara di atmosfer. Pas hembusan angin ini nabrak bilah raksasa turbin angin, rotornya mulai muter. Masalahnya, putaran awalnya itu kan pelan banget ya. Makanya putaran itu diterusin ke sebuah alat namanya gearbox. Nah, gearbox inilah yang ngegas, mempercepat putaran itu secara drastis. Putaran yang udah super cepat ini yang akhirnya sanggup ngegerakin generator buat bikin listrik. Kalau dibongkar, anatomi turbin angin tuh isinya ada bilah baling-baling, rotor, dan sebuah ruangan di atas namanya nacelle. Disinilah gearbox dan generator aman terlindungi. Dan pastinya butuh menara penopang yang tinggi banget. Tapi ingat ya, kita nggak bisa asal bangun turbin ini. Dia butuh lokasi spesifik dengan kecepatan angin stabil minimal 4-5 meter per detik. Biasanya di pesisir pantai atau dataran tinggi. Kerennya lagi, Indonesia udah punya loh ladang angin skala besar, contohnya di Sidrap dan Jeneponto, Sulawesi Selatan. Masuk ke bagian 4, bioenergi. Ini pahlawan energi kita yang paling unik, karena dia bisa nyulap sampah dan limbah organik jadi sesuatu yang super berharga. Bioenergi ini variasinya banyak dan fungsional banget loh. Semuanya berawal dari bahan organik atau biomasa. Pertama, ada biogas, dibikin dari kotoran ternak atau sampah organik, mantep banget buat bahan bakar kompor sehari-hari. Kedua, bioetanol. Ini dari tebu atau jagung yang difermentasi jadi alkohol, fungsinya buat campuran bensin. Terus ada biodiesel dari kelapa sawit atau kemiri sunan, buat gantiin solar. Dan terakhir, biomasa kering kayak kayu atau sekam padi yang bisa dibakar langsung buat pembangkit listrik tenaga uap. Pokoknya, literally nggak ada limbah yang kebuang sia-sia. Tahu nggak sih, bikin biogas itu prosesnya lumayan gampang loh buat diterapin. Tinggal campur kotoran ternak sama air, perbandingannya 1:1. Terus masukin racikan itu ke tabung kedap udara yang disebut digester. Nah, biarin aja tuh bakteri-bakteri kerja alami ngelakuin fermentasi tanpa oksigen selama sekitar 14-21 hari. Hasilnya, bakteri itu bakal ngasilin gas metana. Gas ini tinggal ditampung dan dialirin pakai selang ke kompor kalian. Benar-benar inovasi yang ramah lingkungan dan pastinya hemat biaya banget buat peternak. Bagian 5. Perbandingan. Setelah kenalan sama semuanya pasti pada nanya kan, jadi mana nih yang paling bagus? Jujur aja, nggak ada satu solusi yang benar-benar sempurna. Semuanya tuh justru saling melengkapi. Matahari emang gampang dipasang dan cocok banget buat negara tropis kayak kita, tapi ya butuh modal awal lumayan dan bergantung banget sama cuaca. Kalau air, dia itu super stabil dan biaya operasionalnya rendah, cocok di pegunungan, tapi butuh bangun konstruksi yang lumayan ribet. Angin itu bersih luar biasa, tanpa bahan bakar, tapi nggak stabil dan butuh lokasi khusus di pesisir. Nah, bioenergi ini juara banget buat beresin masalah sampah, tapi operasionalnya butuh ketersediaan limbah organik yang nggak boleh putus. Oke, bagian terakhir, kesimpulan dan refleksi. Kita udah sampai di penghujung explainer kita kali ini. Mari kita rekap cepat. Intinya begini. Energi terbarukan adalah kunci masa depan kita karena jumlahnya nggak terbatas dan selalu auto-refill dari alam. Matahari ngasih kita listrik langsung lewat efek fotovoltaik. Air dan angin itu flexing energi kinetik alam buat muter turbin dan generator. Dan bioenergi jadi solusi cerdas yang ngubah masalah limbah organik jadi sumber energi yang bermanfaat banget. Nah, sebelum kita selesai, saya punya satu tantangan buat kalian. Setelah ngerti semua konsep tadi, coba deh perhatiin daerah sekitar tempat tinggal atau sekolah kalian. Menurut kalian, sumber energi terbarukan mana sih yang paling punya potensi buat dikembangin di sana? Apakah kampung kalian itu panas dan kaya sinar matahari? Atau banyak aliran sungai deras? Atau malah dikelilingi peternakan yang ngasilin banyak limbah? Pikirin alasannya ya, catat ide-ide liar kalian dan bersiaplah jadi inovator energi masa depan. Terima kasih banyak udah fokus belajar di sesi explainer ini. Tetap semangat, tetap penasaran, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.